Ini aku cerita tentang emak saya ya, emak saya. Emak saya itu ditinggal pergi bapak saya. Bapak saya pulang cuman ngasih duit. Habis itu pergi lagi. Duit itu sejak kepergian bapak saya itu, maksudnya pergi bekerja, duit itu nggak disentuh. Nggak penting itu duit katanya. Dia bilang begini, bukan duitmu yang aku tungguin, tapi kehangatanmu. Coba. Itu artinya apa? Istri itu juga betul-betul harus diperhatikan dengan batinnya. Kita bicara batin loh ya. Ya kadang-kadang juga saya begitu. Kalau saya nggak punya uang, yang penting kehadiranku. Loh, kok live-nya jeda. Oke, ini sudah saya balas ya, Mbak siapa tadi, Mbak Elizabeth, terima kasih. Ada lagi nih. Elizabeth. Oh, Mbak Uli menjawab Bu Elizabeth. Saya setuju sama pendapatmu, Bu. Ya. Ini saya yakin rata-rata ini ibu-ibu. Dah, saya pastikan ini ibu-ibu nih. Elizabeth juga nih. Mr. G, si Baim tuh juga ke psikolog. Karena si Baim orangnya nggak mau kalah. Maunya menang dengan pikirannya sendiri. Kalau aku jadi Paula, aku akan berjuang dan berusaha untuk anak. Susah kalau maunya menang sendiri. Saya itu dikalah-kalahin. Nggak bisa, pokoknya sama wanita nggak boleh menang. Dah itu aja rumusnya. Aku tuh dikasih rumusan begini. Pasal 1. Wanita harus menang. Pasal 2. Wanita menang. Nggak boleh kalah. Pasal 3. Ya kembali ke pasal 1. Pokoknya kita harus, ya pokoknya wanita harus kita hormati lah ya. Oke, saya ada lagi Mila Sopianti. Kebanyakan laki-laki menjadikan anak sebagai senjata. Karena kelemahan wanita adalah anak. Ini saya nggak tahu loh ini. Saya belum pernah ini. Ngomong-ngomong mohon maaf ya, saya tidak tahu urusan ini, urusan itu saya tidak tahu karena saya hanya empati saja ya. Kebanyakan laki-laki menjadikan anak sebagai senjata karena mana tadi? Lompat. Karena kelemahan wanita adalah anak. Jadi VR ini apa? VR yang dipakai itu sudah usang. Oh. Justru membuat dirinya karena ini terlihat menjolimi darah daging sendiri. Ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Oke lah, cintaku sudah habis. Mungkin ya si suami mengatakan cintanya sudah habis pada istrinya. Tapi nggak boleh habis untuk anak-anaknya. Cintaku hanya kamu, memang cinta hanya kamu. Gitu. Maaf ya, suaraku jelek. Ada lagunya siapanya? Yang mengapa kau berubah itu. Itu tuh. Dulu ketika kagak punya duit, bilang tuh sama istri, terima kasih sayangku, kau telah menjadi inspirasiku, kau telah menjadi penyemangatku sehingga aku bisa hidup kembali. Nah, begitu hidup, hempaskan tuh istri. Nah, bahaya ini, ya. Nggak boleh begitu. Istri itu walaupun tidak bekerja, walaupun hanya di rumah, walaupun hanya masak, makan, tidur, bersihkan rumah, tapi pekerjaannya dia itulah yang dilihat yang di atas. Oh, baik nih, dia rajin bekerja. Oh, lancarkan rezeki suaminya. Minimal ada doa di dalam hati seorang wanita memberikan doa itu untuk sang suami bekerja sehingga
suaminya pekerjaannya lancar, menghasilkan banyak uang. Kalau sudah banyak uang, tetap disayang istrinya. Ingat gak ya, istri itu ya suka duka, tidur di tikar pun dijalani, makan sepiring berdua dijalani. Ini demi apa? Mendorong suaminya, menyemangati suaminya bekerja cari uang. Begitu suaminya sudah jadi juragan, jangan lupa sama istri. Ya, istri itu doanya mandi banget ya. Mandi ngerti tidak mandi sampean itu? Mandi itu apa mandi? Manjur. Manjur. Oh. Walaupun doanya cuma begini, ya Allah, mudahkanlah jalan suamiku mencari rezeki. Dikabulkan, man. Dulu si Baim ini Baim sendiri yang ngomong nih. Halo Baim, kamu sendiri yang ngomong kan? Aku dulu mau pacaran sama Paula, duit saya habis. Aku tanya sama si Paula, rekeningnya Paula lebih banyak. Ini Baim yang ngomong nih. Halo Baim, kalau Baim ada di sini, ngomong gitu kan? Tapi begitu Paula berhenti tidak bekerja, tidak jadi model, di rumah patuh sama suami, patuh bekerja di rumah saja untuk membesarkan anak. Begitu kok sudah jaya lupa. Ya ini saya takut ini kalau ngomong-ngomong yang begini nih. Ngeri. Kemarin kalau nggak salah sudah ada ini ya, sudah ada ujian ya. Ada suatu pesta ya di rumah Mbak Imbong kalau nggak salah di mana lah itu, tiba-tiba itu pada pecah kacanya. Ya benar ya. Kacanya itu pecah. Lagi ngomong apa? Dia kacanya pecah semua. Aku punya rekamannya sih. Oke, kita lanjut lagi. Specky Cool, setuju banget dengan Mr. G. Baim sungguh-sungguh nggak menghargai Paula sebagai seorang wanita dan nggak ada simpati di hati nuraninya. Mau aja anak, tapi istrinya mau dicampakkan. Ini saya tanya sama Miss Misterius. Kalau saya kan Mr. G, sekarang Miss Misterius. Ini ada pendapat dari Specky Cool yang mengatakan bahwa pentingnya memberikan penghargaan kepada seorang ibu, seorang wanita, seorang istri. Bagaimana pendapat Anda sebagai seorang ibu? Kalau mau berpendapat dia nangis duluan nih. Saya nggak bisa memaksa ya teman-teman. Ini baru mengatakan bahwa bagaimana pendapat saya berikan penghargaan kepada seorang istri langsung. Sungguh ya, jarang-jarang ada. Ya banyak juga sih maksud saya, nggak semua laki-laki yang pengertian kepada istrinya. Paham ya maksud saya? Paham. Tapi banyak juga istri ya di mana-mana itu kalau suaminya sedang ini istri itu ya wanita itu ya, perasaannya memang beda. Istri itu diam-diam. Bayangin. Saya secara pribadi ke pasar bawa uang 50.000 tidak sanggup untuk bisa membuat dapur itu ngebul. Bener, saya tidak sanggup. Paling ke pasar beli ikan 50.000 selesai. Sampai di rumah nggak bisa diapa-apain. Belum beli minyak goreng, belum beli garam, belum beli ini, belum beli itu. Tapi wanita dikasih uang 50.000 atau 100.000, lengkap itu bisa sampai di rumah. Ada bawangnya, ada lomboknya. Ini wanita, makanya saya itu hormat betul sama wanita. Airnya, minyak gorengnya. Makanya saya kalau ada bilang wanita ini, ya itulah. Bahkan banyak ya. Banyak wanita yang justru nanti dulu belanjanya. Tunggu dulu. Saya tak lihat dulu diskonnya. Wah ini ada diskon nih. Baru berangkat belanja. Itu wanita.
Nah, sisanya uang taruh di mana? Tahu nggak? Aku juga nggak tahu. Taruh di suatu tempat. Benar deh. Taruh di suatu tempat. Nah, ketika suaminya sedang tidak ada uangnya, mau butuh apa? Ini duit gue. Ternyata ada tabungannya. Itu wanita. Itu wanita. Hebat kan? Laki-laki nggak bisa. Saya tanya nih. Sama-sama habis nih. Duitnya cuma satu. Ada di laki-laki. Laki-lakinya juga rokoknya habis. Garam habis, rokok habis. Kalau laki-laki ini beli apa? Kalau laki-laki beli apa kira-kiranya? Ada garamnya habis, ya kan? Tapi rokoknya juga si laki-laki habis. Kalau duit itu ada sama laki-laki, nah ini ada pengalaman nih, tunggu dulu. Ada pengalaman bagus nih. Ada Marlina Batam. Halo Batam. Selamat datang Batam. Saya mau bertanya kepada yang ada di sini nih. Kalau laki-laki, ini egoisnya laki-laki ini luar biasa. Garam habis, garam di dapur habis. Laki-laki, rokoknya juga habis. Kira-kira nih, titip uang 50 ke laki-laki, kira-kira nih yang dibeli pertama kali apa? Rokok. Dia gak peduli dengan mau sayurnya, mau tawar, mau hampar, tidak peduli. Yang penting dia bisa merokok. Ini nyata teman-teman. Ini fakta ya. Tapi kalau ibu-ibu coba, kasih dia uang 50.000. Dapur itu jadi aromanya tuh. Ya, rasanya ingin makan banyak. Ada aroma kecap, ada aroma ini, ada bawang, sambal, lombok, ini sama-sama nih. Tapi kalau dikasih laki-laki, aromanya cuma aroma tembakau, dah titik. Oke, dari Christian. Christine, maaf. Soalnya ada N-nya 2, tak kira itu A itu. Dari Christine. Cerai nggak apa-apa. Yang penting hak asuh anak harus diperjuangkan sampai darah penghabisan. Bagaimana nasib anak kalau di bawah asuh laki-laki macam tuh? Semangat Mama Paula. Nah, ini teman-teman yang kita bahas tadi ya, bahwa anak ini masih di bawah umur. Kalau menurut aturan, menurut undang-undang, menurut jurisprudensi, menurut apapun, jatuhnya ke ibunya. Kecuali ibunya bermasalah. Bermasalahnya apa? Perilakunya buruk, sedang menjalani hukuman, kemudian apa namanya itu tadi? Finansialnya nggak cukup. Ini jangan lupa teman-teman ini ngobrol nih, jangan lupa ini apa namanya? Subrek ya. Kalau suka subrek. Kalau nggak mau subrek juga nggak apa-apa. Pokoknya aman deh. Ini terima kasih ada Bu Christine ya, Bu Christine ya. Hak asuh anak menurut undang-undang ya, dalam kondisi realnya kan masih di bawah umur tuh. Saya yakin pasti hak asuh anak jatuh ke Paula Verhoeven. Kecuali, ini mohon maaf ya teman-teman ya, mohon maaf semuanya, mohon maaf. Kecuali Paula sendiri yang menyerahkan. Kita nggak tahu kan. Misalnya nih Paula bilang, udahlah anak saya biarin aja kasih papahnya, aku mau ini lagi, gitu, ya kan? Nah, itu saya nggak tahu ya. Oke, ini ada tapping, benar banget tuh, ini pengalaman diri saya sendiri. Pengalaman yang mana ya? Ada banyak tadi nih. Pengalaman yang mana ya? Yang tadi yang istrinya bisa nyimpen duit